Mantan Presiden Suriah, Bashar al-Assad, dilaporkan melarikan diri dari ibu kota Damaskus dan mendapat suaka politik bersama keluarganya di Rusia. Media Rusia, TASS, pada Senin 9 Desember 2024 melaporkan seorang pejabat Kremlin yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Assad dan keluarganya telah tiba di Moskwa. Pemerintah Rusia memberikan suaka politik kepada mereka karena pertimbangan kemanusiaan. Pertanyaannya, apakah benar hanya sekadar pertimbangan kemanusiaan atau ada maksud lain di balik suaka politik yang diberikan Rusia ke Assad dan keluarganya? Rusia diketahui adalah pendukung utama rezim Bashar al-Assad yang pemerintahannya berupaya mengalahkan pemberontak secara kejam. Digulingkannya Assad bisa jadi menyulitkan Rusia menanamkan pengaruhnya lagi di Suriah. Bendera pihak oposisi Suriah yang berkibar di kedutaan Suriah di Moskwa menandakan Rusia telah kehilangan sekutu utamanya di Timur Tengah dan kini harus memutar otak lagi mencari strategi dan aliansinya di wilayah itu. Bagi Rusia, jatuhnya Assad bisa jadi pukulan serius. Peneliti di Lembaga Kajian Center for a New American Security di Washington AS, Kate Johnston, menilai campur tangan Rusia di Suriah adalah caranya untuk menunjukkan kekuatannya di dunia. Rusia juga ingin menegaskan punya kemampuan untuk memengaruhi hal-hal di luar lingkungan terdekatnya. Putin ingin membuktikan pada dunia bahwa Rusia sedang bangkit untuk merebut supremasi politik global, khususnya dari tangan AS, dengan menjadikan Suriah sebagai medan pertempurannya. Para pejabat Rusia mengatakan mereka menghubungi penguasa baru Suriah dan ini menunjukkan bahwa Moskow ingin mencapai kesepakatan untuk mempertahankan eksistensinya di Suriah. Namun jatuhnya pemerintahan Assad dengan cepat merupakan sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh banyak orang bulan lalu. Hal itu menghancurkan struktur kekuasaan yang hingga baru-baru ini dinilai akan langgeng oleh sebagian orang. Perkembangan ini menciptakan situasi baru yang masih belum jelas. Jatuhnya dinasti Assad tentunya akan membuat dinamika dan konstelasi geopolitik di Suriah maupun Timur Tengah dan global berubah. Jika pemimpin yang terpilih nanti dari kelompok Sunni dan pro-AS maupun Saudi, ini bisa dianggap sebagai kekalahan politik bagi Iran versus Saudi dan Rusia versus Amerika Serikat. Aliansi politik Iran akan semakin lemah dan pengaruh Rusia di kancah politik Timur Tengah akan tergerus karena selama ini Suriah telah menjadi aliansi utama Rusia di kawasan kaya minyak ini. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.